belum baca surat jawaban saya udah somasi kedua. Nah sekarang saya jawab nih. Jawab. Pasti udah somasi 3 lagi belum baca nih. Ya kurang kerjaan aja gue pikir gitu. Macam-macam gue pecat tanda tangan dulu. Nah kita tanda tangan buat perjanjian. Kalau lu macam-macam pecat, gak boleh nuntut. Kalau nuntut gue buang ke Pulau Bira, Pulau Seribu sana. Pak Ahok kan orang yang bangga sekali bisa membersihkan Monas. Sampai nggak percaya tenaga dalam negeri dan ngambil dari tenaga Jerman. Bersihin Monas, Monas jadi kinclong begitu. Terus saya bilang, Pak Ahok nih berpikir kayaknya rada kurang lengkap. Karena Monas itu menurut saya bukan hanya lahir, tapi juga batin. Apa sih bangganya lu bisa nyerap anggaran? Kalau nyata lu nyolong semua, nggak bisa. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Jakarta adalah ibu kota negara. Jakarta adalah etalase Indonesia. Jakarta punya banyak cerita, juga sekian banyak masalahnya. Kepemimpinan yang kuat jadi syarat agar Jakarta terus menggeliat. Tapi Gubernur Jokowi kini sedang cuti. Sang wakil harus ambil kendali. Bagaimana Ahok memimpin Jakarta di saat statusnya pelaksana tugas saja? Inilah Mata Najwa. Ahok dan Ibu Kota. Karena lagi di mobil, saya mau ajak bicara soal transportasi. Ya. Anda sendiri merasakan sebagai penguasa Jakarta tambah macet saat ini jalanan? Ya pasti tambah macet lah teorinya. Orang tiap tahun tambah ribuan mobil gimana? Efek mobil murah itu sudah Anda rasakan? Ya pasti terasa lah. Nggak ada mobil murah aja semua orang Jakarta suka beli mobil kok. Berarti Prediksi. prediksi. Karena memang angkutan umum kan tidak memuaskan kan. Anda mau macet, makanya saya bilang jalur busway itu harus kosong. Anda kalau di jalur busway juga macet, saya daripada macet di busway, mending aku macet di mobil pribadi kan. Oh, cowok semua kalau mau kepepet mau kencing aja bisa pakai botol aqua, kok di bus mana bisa. Logika gitu aja. Berarti prediksi 2017 Jakarta akan Nggak lumpuh juga. total? Kami akan kejar. Makanya sekarang kami mulai bangun sambil membuat normalisasi sungai, kami membangun jalan inspeksi. Di Jakarta ini ada ratusan jalan inspeksi, termasuk banjir kanal barat kami akan bersihkan semua tuh. Kalau ada jalan inspeksi, artinya itu ada tambahan rasio jalan ini. Ada tambahan jalan alternatif buat masyarakat DKI kalau terjebak macet. Juga di samping kami akan memberikan bus tingkat gratis untuk di jalur lambat. Nah, sambil menunggu light rail transit nanti. Itu bisa memperpanjang masa bernafas jalanan sampai kapan kira-kira? Dengan ERP langsung bisa bernafas karena saya batasi jumlah kendaraan. Jadi teori ERP itu bukan uang sebetulnya. Teori Anda beli mobil banyak, saya nggak bisa larang, itu hak Anda. Kalau Anda bayar pajak juga masuk duit ke kantong Pemprov, silakan aja. Karena Anda punya mobil 10 nggak bisa bawa 10 sekaligus toh. Nah kalau bisa bawa sekaligus pun dengan anak beranak segala macam boleh. Tapi jalanan saya suruh bayar pakai ERP. Nah teorinya gampang, satu ruas jalan itu hanya 1.500 mobil per jam yang lewat. Satu jalur gitu ya. Nah kalau lebih dari itu, ya saya kenain aja sekali lewat 23.000 atau 25.000 gitu ya. Okay. Masih lebih 1.500, masih kaya nih orang nih. Ya udah 30.000. Masih juga 40.000 sampai 50.000 sampai kamu merasa waduh sekali lewat 50.000 berat juga nih. Tapi untuk yang mampu terserah dia kan. Sudah ada perkiraan berapa jumlah yang harus dibayarkan? Hitung-hitungannya? 23.000 kira-kira. Itu orang sudah, menurut Anda sudah akan merasa Iya, berat tuh dia- dengan uang 23.000? Iya, sementara seperti itu. Tapi dengan catatan busnya harus bagus. Ya. Nah, semua jalur yang ada dilewatin dengan ERP ini kami berikan bus tingkat gratis. Oke. Jadi uang itu bukan buat kami. Uang dari orang yang merasa dia worth it, dia merasa dia layak membayar. ERP ini uangnya itu yang kita pakai subsidi untuk bus tingkat Angkutan umum? gratis. Oke. Gratis kok, betul-betul gratis. Yang terakhir ramai justru adalah ketika kasus korupsi Transjakarta di Kejagung. Terakhir orang bicara ramai soal itu. Anda sendiri mengikuti kasusnya atau Anda biarkan itu diselesaikan oleh aparat hukum? Ya kita
udah dengar ya kita serahkan kepada aparat hukum. Makanya kami tidak membayar, sisanya tidak kami bayarkan. Kenapa? Karena kan dari sangkaan dari kejaksaan itu kan diduga ada markup, ada kenaikan nilainya. Ya. Kalau bicara soal Transjakartanya sendiri, itu dengan kasus ini mempengaruhi tidak rencana-rencana Pemprov? Pasti mempengaruhi kan, jumlah kendaraannya kan jadi terlambat. Tapi sudah kami atasi dengan cara langsung investasi. Jadi biar operator yang melakukan investasi kami bayar mereka rupiah per kilometer. Kayak gitu, jadi lebih cepat. Itu baru satu moda transportasi yang sekarang juga ramai diperbincangkan, MRT. Tampaknya akan mundur dari target operasi di awal 2018 karena memang satu hal masalah pembebasan lahan saja yang sempat ramai kemarin. Ya, memang itu dari dulu selalu masalah utama karena ada masyarakat yang nggak mau dibayar segala macam. Tapi kami akan gunakan konsinyasi. Kalau nanti udah mulai pembangunan jalanin, kalau mereka nggak mau dibayar, harga pasarnya berapa, kami taruh di pengadilan negeri, kami bongkar aja, ambil aja. Itu ada undang-undangnya. Sempat akhirnya ada ancaman untuk somasi dari... Udah somasi itu kedua udah. Sudah somasi kedua itu ya? Menpora. Cepet banget ya, kayaknya mau uber-uberan ya. Kayaknya besok Senin saya masuk udah terima surat somasi ketiga jadi. Tapi saya membaca Anda kan sempat bertanya langsung sesungguhnya lewat BBM atau lewat apa? Saya juga bingung, saya nggak pernah ngomongin Menpora loh. Saya hanya bilang, orang tanya, wartawan tanya sama saya di doorstop, saya katakan ini ada sertifikat yang belum ditunjukkan pada Menpora. Kalau udah dapat itu, Menpora akan kasih pada kami surat rekomendasi. Terus saya juga heran Menpora gitu loh. Kok bisa istilahnya kok tipis kuping sekali gitu sama anak buahnya, nggak tahu masalah, pulang udah suruh main somasi aja. Pak Jokowi sudah kirim surat kepada Menpora bulan April menanyakan, minta rekomendasi untuk bongkar gitu loh. Sampai hari ini beliau belum balas tuh Menpora. Aneh kan? Jadi jangan ngomong di media dong kalau kami nggak lengkap gitu loh. Kalau mau berdebat ya kayak konyol begitu. Berarti Menpora tidak tanggung jawab dong. Ada surat dari kami kok tidak dibalas. Tapi suratnya betul sudah dikirim kan? Sempat di awal sempat ternyata Anda mengecek suratnya belum dikirim. Bukan suratnya, sertifikatnya yang belum dikirim. Tapi itu sudah. Tapi suratnya dikirim. Nah artinya kalau surat itu dikirim, kalau Anda merasa tidak ada sertifikat, Anda harus balas kan. Menyatakan, Pak Gubernur, saya tidak bisa kasih rekomendasi karena sertifikatnya belum ada, kayak gitu loh. Atau ada yang gugat gitu kan. Ini nggak jawab. Anda sudah sempat bicara langsung menjelaskan itu? Iya udah BBM, ya nuntutnya nggak mau terima maaf dari BBM. Maunya lewat koran. Ya enak aja, koran itu dari siapa? Nah jadi tapi somasinya sudah dijawab atau Anda menunggu? Udah jawab juga. Jawab. Ya saya jawab dong. Ada somasi satu saya jawab. Jawab dia belum baca surat jawaban saya, udah somasi kedua. Nah sekarang saya jawab nih. Jawab. Pasti udah somasi tiga lagi belum baca nih. Ya kurang kerjaan aja gue pikir gitu. Kamu somasi ya saya balas, saya jawab aja. Itu soal MRT. Kalau soal monorel? Nah monorel itu persoalannya sama. Saya setuju saja semua kendaraan itu, alat transportasi itu ada. Sekarang pertanyaan saya, Anda mengajukan 200.000 meter persegi properti di hak ruang udara. Kalau itu Anda langsung dapat, Anda sewakan, Anda jual 25 juta aja sewa setahun, Anda dapat 5 triliun. Anda dengan 2 triliun bangun, jangan-jangan 3 triliun sisa buat kamu jadi modal bangun monorel. Itu jadi pertanyaan saya dari sisi keuangan. Nah kalau Anda mengatakan Anda punya 30%, mana uang Anda? Saya minta banggaran si 5% aja Anda teriak-teriak, ngotot 1,5%. Jadi deadline-nya kapan nih? Saya kasih 2 bulan. Anda harus jawab saya, konstruksi Anda itu berapa besar. Terus kalau Anda mau pakai trotoar saya lebar cuma sekitar 1,5-2 meter. Kalau fondasi Anda 2,5 meter, trotoar saya ketutup, terus setengah meter nongol ke jalan. Nggak mungkin nongol ke properti orang. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi janggal atau minimal butuh jawaban. 2 bulan surat. Terhitung sampai kapan? Ya, sampai Agustus awal. Minimal saya masih PRT lah, kamu nggak jawab saya akan bikin surat bahwa kamu nggak layak membangun monorel. Mana di dunia ini ada kejadian mindahin penduduk dikasih lengkap bawa badan doang. Cuma Jakarta yang kejadian kayak gitu. Tapi itu pun masih ditolak? Masih dianggap melanggar HAM, hamburger maksudnya. Kita sambut
Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, atau kerap akrab dipanggil Koh Ahok. Pak Ahok, tepuk tangan dong. Selamat malam Pak Ahok. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, kali ini spesial. Tampaknya lelah sekali. Jadi diculik dari balai kota gimana? harus diculik karena spesial ulang tahun Jakarta dan Mata Najwa maunya yang spesial. Jadinya kita bikinnya di sini. Jadi PLT, apa perbedaan yang paling terasa sejak ditinggal Pak Jokowi? Ditinggal cuti. Surat yang masih dibaca ya lebih banyak. Kalau dulu kan baca berdua, ini baca sendiri kan. Surat, disposisi. Iya. Itu makan waktu sekali. Kita tidak mungkin bisa disposisi kalau tidak baca kan. Hmm. Udah baca aja belum tentu ngerti. Kalau tidak ngerti belum tentu bisa disposisi juga kan. Jadi itu yang butuh waktu. Tapi kalau PLT wewenang ada dong, jelas. Walaupun ada batasan-batasan. Gak bisa pecat eselon 2. Padahal dalam hati pengen banget mecat, apa gimana? Ya sekali-sekali ada 1-2 dikorbanin dah supaya takut gitu kan. Wah, ada pejabat di sini langsung deg-degan tuh Pak Wali Kota langsung deg-degan. Baik-baik ini. Oh, Pak baik-baik. Camat, Pak Wakil Wali ini baik Oh, banget. enggak ya, jadi bukan. Ini calon wali kota ini. Oh gitu, oke. Baik Jadi tenang aja Pak, enggak kok. Kelihatan mukanya udah kelihatan kok. Kalau nggak bener kan dari mukanya kelihatan kan. Pak Ahok, beban kerja bertambah. Tunjangan nambah nggak? Ya sebetulnya bisa nambah. Operasional boleh ngembat punya gubernur. Tapi Ya, cuma kan kurang sopan gitu loh. jadi nggak berani, masih ada ngenaknya juga ya Pak Ahok ya? Nggak, lagi pun yang udah ada juga nggak habis-habis. Udah ngapain ngambil lagi kan. Alhamdulillah. Kita mah irit-irit aja lah. Pak Ahok, kalau refleksi, ini kan 20 bulan menjadi penguasa Jakarta. Apa sih yang dirasa paling membebani? Ya sebetulnya sih tidak ada beban apa-apa. Yang paling membebani itu kita mesti mengatur orang Jakarta yang 30-40 tahun kebiasa sembarangan. Misalnya tuh tinggal di pinggiran sungai. Ya apa salah mereka? Enggak. Memang sejarah Jakarta memang udah salah. Jakarta ini 300-an tahun dari zaman Belanda dibangun hanya untuk orang kaya. Nggak ada untuk orang miskin. Akhirnya orang miskin kemana? Ya cari pinggiran sungai, cari di danau, di waduk, di belakang bangunan. Itu yang terjadi. Dan ini udah bicara puluhan tahun. Nah sekarang mau dibenarkan gimana? Yang ngomongnya kan susah, sama kayak kita punya anak kan. Kalau anak udah remaja, baru diajarin, capek gitu kan, pasti ngelawan dia. Padahal niat kita baik. Nah ini yang repot. Intinya jadi sesungguhnya karena sulit mengatur warga Jakarta yang Bukan. terbiasa untuk Ini sembarangan? Kami yang jadi istilah anak muda tuh galaunya gini. Satu pihak kami ada batasan. Ini udah 20 bulan. Kami membangun rumah susun tuh nggak ada yang 6 bulan jadi. Rata-rata 1 tahun lebih. Kita mendorong orang, harusnya mendorong dia ke tempat lebih baik kan. Nah ini kan mesti didorong. Nah kalau mendorong tempat lebih buruk, ya namanya tidak manusiawi. Nah mesti menyediakan juga rumah susun yang lengkap. Transportasi lengkap, ada kesehatannya, ada PAUD-nya. Nah semua mesti dipikirin. Itu Marunda pertama nolak semua, nggak mau. Saya kasih pancing TV, kulkas. Bayangin kasih TV, kulkas. Saya tadi bicara sama orang dari Inggris. Kamu kasih tahu saya deh, di mana di dunia ini ada kejadian mindahin penduduk dikasih lengkap bawa badan doang. Cuma Jakarta yang kejadian kayak gitu. Tapi itu pun masih ditolak. Masih dianggap melanggar HAM, hamburger maksudnya. Aku nggak ngerti HAM yang mana itu. Memang susah gitu. Jadi terlalu banyak orang komentar aja kan. Nah itu kadang-kadang kita panasan juga kan. Apalagi Pak Ahok panasan mulu. Aku sih nggak panasan juga sebetulnya. Ya acting juga kadang-kadang gertak-gertak sambal lah dikit. Ya. Pak Ahok, saya ingat adik-adik teman-teman. Dulu saat saya wawancara Anda Pak Ahok di Malang, Mata Najwa di Malang, Anda sempat bilang birokrasi itu ngikut yang atas. Kalau pemimpinnya tegas, bersih, yang bawah tuh akan ke bawah. Nah, kalau sekarang gimana? Semua udah ngikut Pak Ahok belum nih? Ya nggak bisa semua ikut, Tuhan aja nggak 100% orang ikut. Nah. Ya kan? Jadi kita prinsipnya kalau bisa di atas 60% ikut sudah bagus. Sekarang sudah berapa persen birokrasi? Saya yakin 60% ke atas sudah oke DKI. Makanya sekarang saya lagi mau ngadu mereka nih. Saya mau membangun pusat
pelayanan terpadu satu pintu di tiap kantor lurah, kantor camat. Nanti orang Jakarta mau urus apa saja nggak usah pusing, datangnya ke situ biar dia yang pusing. Enak aja lo jadi pejabat masih kita yang pusing. Kalau selama ini kan kita yang pusing kan, urusan surat macam-macam dibolak-balik kita pusing setengah mati. Nah sekarang mesti kamu yang pusing. Nah saya mau ngadu nih, nanti yang nerima di depan itu kalau dia beres kasih tunjangan. Target saya itu di depan tuh bisa bawa pulang 12,5 juta. Pegawai yang paling di depan. Resmi nih ya? Resmi. Jadi bukan lagi pungli-pungli. Ya, ada TKD nih. Nah nanti kalau suratnya nggak beres kan ketahuan dari dinas mana yang nggak beres. Nah yang nggak beres itu dia catat. Asal dia laporin siapa yang mempersulit dia dapat bonusnya. Nanti lama-lama yang ini yang kita singkirin. Ya kita adu aja 60 lawan 40. Oke. Nanti lama-lama sistem makin jalan, PNS makin kurang. Yang gede-gedenya gajinya. Jadi target saya tahun depan kita mau tambah 10 triliun untuk TKD. Tambah gaji mereka, tapi nggak boleh macam-macam lagi ya. Lu macam-macam gue pecat, tanda tangan dulu. Nah kita tanda tangan buat perjanjian. Oke. Kalau lu macam-macam, pecat, nggak boleh nuntut. Kalau nuntut gue buang ke Pulau Bira, Pulau Seribu sana. Enak Perjanjian kali dulu. dibuang ke Pulau Seribu. Iya dong, biarin kan. Kalau 3 bulan mabok kamu situ. Gitu ya. Wadah nggak tahan juga kan. Kita mau ganti presiden aja kira-kira gitu. Yang Ya mana kan? tapi? Ya, aku mah yang kiri kanan oke saja. Ahok hoki-hoki aja kiri kanan. Pak Ahok selama beberapa minggu ini menjadi PLT, apa sih komentar-komentar yang Pak Ahok sempat dengar tidak? Apa misalnya yang di bawah, jajaran di bawah berkomentar positif, negatif, atau takut, atau apa yang Pak Ahok dengar? Ya tergantung, kalau rezeki kamu diambil pasti kamu keki kan. Umumnya sih baik-baik aja tuh, senyum-senyum aja. Saya makan minum juga dilayanin PNS, sopir juga PNS, yang jaga rumah saya juga PNS, saya baik-baik aja. Saya mah orang nggak pernah suuzon lah, saya merasa semua orang baik-baik aja. Merasa baik-baik aja? Iya. Warga Jakarta juga seharusnya senang kalau Ahok terus menjadi PLT, bahkan menjadi gubernur nanti? Nah, itu walau-walam, nggak tahu, belum dites itu. Ada yang sempat mengatakan salah seorang pengurus partai yang bilang bahwa khawatir kalau nanti malah Ahok yang jadi gubernur, malah mungkin saja akan mempengaruhi Pilpres nanti. Kalau gitu dia khawatir, dia siap-siap stroke juga. Ahok jadi presiden lebih khawatir ini dia. Jadi Anda tidak pernah memikirkan yang seperti itu ya? Ya saya dari dulu santai aja kan, kita kan yang penting kerja. Sekarang saya udah sadar. Kemarin waktu hari Minggu 15 Juni, saya tiap pagi kan lihat catatan-catatan saya. Saya lihat, oh saya udah 20 bulan di DKI. Berarti saya masih sisa 40 bulan. Nah makanya kita mesti agak kebut. Tadi saya dalam rapat umum pemegang saham di Pembangunan Jaya, kita banyak sekali pekerjaan itu lebih mudah dikerjakan oleh BUMD. Makanya saya tugaskan mereka selesaikan 3 hal. 1, masalah 6 ruas tol Jakarta. Karena tidak mungkin orang kritik, tol ini bikin tambah macet. Saya bilang tidak, ini kan rangkaian. Yang jadi masalah kan, kalau ada tol itu orang ngantri masuk pintu tol itu macet. Ya kita balik aja, masuk tol nggak bayar, keluar tol yang bayar. Ya kalau kamu macet arteri, ya macetnya di dalam tol, boleh kan? Nah jadi kita harus bagi. Nah lalu kita tugaskan kedua tuh air limbah. 13 sungai di Jakarta, kenapa nggak bisa dipakai sebagai sumber PAM? Karena semua dicemari oleh air limbah. Kita hanya 3% untuk mengolah air limbah. Nah teknologi yang terbaru bisa atasnya kayak air olahan, air mancur gitu, bersih, bawahnya buat air limbah diolah. Yang ketiga, saya ingin dia membangun kereta listrik berbasis rel yang ringan seperti di Singapura. Menghubungkan semua gedung-gedung di balik gedung itu. Ya sama seperti Singapura lah, semua tuh kereta rel listrik. Nah yang mass rapid transitnya mana? Dia masih hubungan stasiun-stasiun kereta api. Jadi 3 itu saya tugaskan BUMD. Saya minta 2015 Anda harus mulai kerjakan. Saya mau serentak, mungkin selesai 2018. Lalu mereka laporkan, Pak, kalau Bapak paksakan kerja semua, macet akan lebih gila. Nggak dikerjakan juga masih macet. Jakarta kok sama, mobilnya tambah melulu. Nah saya aja rela tidak dipilih kembali 2017. Asal 2018 semua masalah ini sudah bisa kelihatan. Nah jadi yang menggantikan saya yang untung. Dia tinggal resmiin saja. Tapi nggak bisa direm lagi kan. Yang menggantikan? Mana tahu saya. Atau kan mau maju lagi nanti.
Ya kita nggak tahu lah, nasib lah. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Pak Ahok, kita sekarang di Kota Tua. Saya ingin bicara sedikit soal rencana revitalisasi Kota Tua. Itu sebelumnya, terakhir ke museum kapan Pak? Baru 2 minggu yang lalu datang. Untuk ninjau atau beneran lihat museum nih? Kan ada acara Hari Museum. Oh, jadi seremonial. Iya. Oke, berarti nggak Kan apa-apa aku lah. belusukannya begitu, sambil menyelam minum susu gitu. Sekali mendayung Bukan minum air ya? dua pulau terlampaui kan. Oh, jadi kira-kira. belusukannya dengan Ya, cara pada saat seremonial hemat datang. kan, aku udah belusukan udah banyak. Tapi masih kalah sama Pak Jokowi pasti belusukannya. Ya kalau Pak Jokowi memang spesialis belusukan. Oh. Kalau saya kan memang pekerjaan tambahan saja. Iseng-iseng belusukan. Ini namanya Omega, usaha menambah gaji kan saya kan, jadi bukan pekerjaan tetap gitu loh. Oke, Pak, revitalisasi Kota Tua. Sudah ada plannya, sudah ada desainnya, tapi tampaknya tidak maksimal berjalan atau bahkan Nah, ada orang mengatakan nggak selesai-selesai nih. Makanya nggak heran Pak Jokowi gregetan kalau beliau nggak mau jadi presiden pun saya mau jadi presiden. Ini bangunan tua ini berantakan, ini 60% dipegang BUMN. Kita minta serahin pada kami, sampai saya tulis surat kepada presiden, nggak ada jawaban. Ya kalau dapat dibengkarai begitu, kenapa nggak kasih kami saja? Kan sama-sama pemerintah. Jadi sebetulnya mau ngurus Jadi ini Jakarta. salahnya pemerintah pusat nih? Nggak Ya, selesai-selesai bukan Kota salah Tua? lah, kita mau ganti presiden aja kira-kira gitu. Yang Ya mana kan? tapi? Ya, aku mah yang kiri kanan oke saja. Orang mereka belum jadi presiden, belum pemilihan saja, saya sudah untung jadi PLT gubernur. Udah untung ya? Iya dong, itu belum tahu jelas siapa udah jadi PLT gubernur. Gimana kalau udah ketahuan Nama salah juga satu? Ahok, hoki-hoki aja kiri kanan. Pak, kembali ke itu. Jadi ini bukan lempar batu sembunyi tangan kan? Ini bukan main nyalahin aja. Oh, itu pemerintah pusat tuh, bukan salahnya Pemda DKI. Nggak, ini juga ada salahnya kita juga. Apa tuh salahnya? Salahnya kita tuh kita nggak pernah menyediakan transportasi umum yang baik. Nggak, kita bicara revitalisasi Kota Tua. Ya, itu ada hubungannya. Gimana hubungannya? Nah, harusnya kalau bilang revitalisasi, harusnya kan dibangun jalan tuh dari pemadam kebakaran tembus ke Mangga 2 situ, muter. Sehingga dari BNI sampai ke sini itu semua plaza pakai batu begitu. Jadi nggak boleh mobil lewat. Jadi kalau namanya museum itu harus seperti itu. Nah, sama misalnya kayak di situ ada Masjid Luar Batang. Harusnya semua kawasan kumuh itu kita bangunkan rumah susun, pindahin mereka. Jadi Masjid Luar Batang itu ada plaza begitu besar. Jadi lihatnya kan bagus kan, di tengah-tengah plaza gitu luas ada satu bangunan. Nah, ini harusnya sama konsepnya. Cuma kan kita kan melakukan semua tuh setengah-setengah. Mungkin karena khawatir celah orang apa kan. Nah, aku pikir kali ini Jakarta ya udah. Lu orang nggak tahu nasib baik atau buruk deh punya saya di sini gitu kan. Pokoknya aku kerjain aja lah. Lu suka nggak usah pilih gua lagi kalau nggak demen gitu aja. Kalau demen lu pilih lagi, aku kerjain aja. Nah, ini kita lagi siapkan. Yang penting busnya semua beres dulu. Kita mulai akan sama kayak tadi kan saya pangkas itu jalan. Berpuluhan tahun ada rumah di pojok disewain buat orang, gila kan di tanah negara. Jadi semua bus mau lewat itu masih lewat tekuk kecil. Yang pengkolan tadi itu Iya yang kan kita tinggal lewat. dipotong kan. Kenapa nggak bisa potong? Nggak bisa katanya. Ini rumah siapa gitu, ini tetangga, ini negara mana gitu kan, ya nggak bisa dong. Bus semua lewat, ban belakang mesti ketabrak. Padahal cuma satu pengkolan gitu, kenapa Dan sih selama nggak- ini dibiarkan. Saya suruh PU, nggak dikerjain tuh. Nggak bisa, ini dilarang segala macam. Ya udah aku pakai teman saya, lu kerjainnya di situ deh. Nggak ada pensiunan PU, lu kerjain, dia kirim foto. Jadi Anda malah tidak menyuruh langsung jajaran birokrasi Udah di bawah. suruh, nggak dikerjain setahun lebih udah. Pecat dong. Ya kan belum bisa pecat. Undang-undang ASN belum ditandatanganin peraturan pemerintah dari presiden. Ah. Kalau udah tanda tangan itu kok pecat sekali-sekali. Nah, jadi Ya, jadi staff lah. jadi sudah punya kewenangan sedemikian besar, tapi kalau kemudian jajaran bawahnya tidak mau melakukan, ya percuma saja. Bahkan Pak Ahok, Itulah namanya pembantu rumah tangga. kembali lagi rumah tangga. Karena belum gubernur beneran ini. Baru acting, bahasa Inggris itu acting kan. Ya baru aksi-aksi jadi gubernur lah gitu loh. Ya, kok acting kan kira-kira gitu kan, kayak pemain film kan, acting doang nih, belum Tapi Anda bener. tidak terganggu Pak Ahok, ada Belum dinas beneran. spesifik di bawah Anda yang Anda instruksikan untuk melakukan sesuatu, tapi kemudian dia balelo? Tidak terganggu dengan itu? Ya itulah kelebihan Ahok sebetulnya. Orang pikir kan saya emosional, temperamen. Bukan mikir betul kan? Salah, aku sangat bisa menguasai diri, mengendalikan diri sebetulnya. Oh gitu. Ketika- Percaya nggak? Ya, Aduh, nggak. Ketawanya nggak percaya tuh Pak. senyum-senyum berarti dari tadi saya stand up comedy latihan berhasil kan? Iya
Iya, dia berhasil dong. Ini persiapan pensiun ini. Supaya tetap masuk Metro TV. Kalau nggak jadi pejabat lagi, kagak bakal diundang. Undang. Kecuali kamu jadi komedian tuh, stand up komedi. Masuk Metro lu. Pak, saya mau tanya soal Monas. Kayaknya banyak musuhnya tuh Pak Ahok di Monas. Itu Monas kan soal musuh. Itu namanya ngelunjak, tau nggak? Kenapa? Jadi itu Monas dulu zaman Bang Yos. Kenapa dipagar? Semua protes kan? Saya juga protes Bang Yos. Yang benar aja lu. Monas dipagar. Dipagar aja gergaji apa gak pagar kan? Ya udah dipindahin ke IRTI. PKL itu. Habis pindahin ke IRTI, PKL yang pindah ke IRTI malah ngecukongin orang jualan di dalam. Aku pikir udah deh. Kalau gitu IRTI dilatih aja, cari sponsor. Bikin makanan yang sekelas restoran. Tapi harganya harga pinggiran. Ini rencana untuk PKL. Ini Agustus mau jalan ini. Oke. Kalau kita pakai kartu, kayak ke food court semua. Gimana cara seleksi supaya saya latih dia tidak pakai obat kimia segala macam. Bikinlah PRJ Monas. Supaya apa? Biar masukin 2.800 PKL. Nggak boleh jual ya. Ini nggak ada sewa. Kamu mesti jual harga yang murah. Lalu kita tes makanannya. Kasih POM. Ketemu tuh yang pakai kimia. Kalau pakai kimia orang Jakarta bisa mati tuh. Kita tes. Ini kamu nggak boleh ya dilatih. Seminggu nih kita seleksi alam nanti. Mana yang lebih laku? Kurang ajar. Ini ada orang-orang. Ada yang jadi cukong, dilapakin itu semua Monas, dikasih tanda semua dicat-catin. Disewain sampai 7.000 orang, kurang ajar nggak? Siapa itu? Nggak tahu lah, ada bos yang mana aku juga nggak kenal. 20.000 kali 7.000, 140 juta semalam. Oh, udah apa-apa lah, nama juga PRJ, Pesta Rakyat Jakarta. Jadi, aku fur aja deh. 6 hari deh, biar kamu pesta dapat duit udah deh. Kepalang tanggung, Monas sudah rusak tanamannya, rusak 2 hari sama rusak 6 hari kan sama. Jadi tutup mata tuh waktu itu? Ya udah nggak apa-apa deh. Udah selesai, kagak mau keluar, kurang ajar nggak? Keenakan di dalam cuci baju, di dalam macam-macam tuh. Wah, terus dia bilang, gimana bocornya? Semua satpam nggak mau ngaku. Ternyata tuh terarisnya digergaji. Kalau itu suruh orang las lagi deh, mau ditusuk, diancam. Mau ditusuk Satpol gimana? PP-nya Pak Ahok mau Iya, ditusuk. satpam kita mau ditusuk, mau diancam di luar, awas kamu. Ya, saya juga bilang sama Satpol PP, kamu jangan pakai pentungan ya, karena kita udah janji nih untuk kampanye nggak boleh pakai pentungan nih. Kau udah janji kan? Juga jangan pakai pisau. Nanti kalau pakai pisau, kamu kalah ilmu silatnya susah kamu. Kamu yang modal nanti. Kalau kamu lebih jago dia yang modal. Nanti bilang Satpol PP bunuh PKL. Padahal itu bukan PKL tuh, preman ngaku PKL. Udah gini aja deh, ambil jalan tengah deh. Apa? Tembak aja gue bilang. Wah semua ribut, Ahok suruh tembak. Nggak baca, bukan tembak pakai peluru. Tembak sama pistol listrik, kena pingsan gitu loh. Lebih baik bikin dia pingsan lebih aman kan? Itu beneran, jadi sekarang Satpol PP DKI Ya, bawa pistol dari kecut. dulu juga udah punya. Tapi belum pernah dipakai. Kemarin juga nggak pakai, taruh di mobil aja kayak film-film teroris itu loh. Jadi buat nakut-nakutin. Ini ketahuan nih, masuk mata Najwa ketahuan. Nggak Berarti cuma ngancem doang. Jakarta tuh harus tertib, tapi bukan berarti membiarkan orang-orang susah ini nggak ada tempat. Tapi yang terjadi bukan orang susah, ini ngelunjak nih. Sama kayak Tanah Abang kan, jalan dipetak-petakin, sewain berapa juta. Ini bukan soal susah lagi, bukan. Ini soal serakah. Pak Ahok kan orang yang bangga sekali bisa membersihkan Monas. Sampai nggak percaya tenaga dalam negeri dan ngambil dari tenaga Jerman. Bersihin Monas. Anda masih di Mata Najwa, Ahok dan Ibu Kota. Saya bersama dengan PLT, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Pak Ahok, tadi kita terputus di Tanah Abang. Saya mau melanjutkan soal itu. Yang jelas saat ini banyak kemudian yang merasa walaupun sudah digeser dan bukan digusur, pedagang PKL Tanah Abang, tapi tetap saja mereka percuma di Blok G sepi, tidak ada pembelinya. Berarti memang solusinya kurang tepat? Bukan solusi kurang tepat. Ini kan memang persoalan namanya pembeli kelas PKL itu tidak mungkin datang ke toko. Makanya kenapa tempat jualan PKL terbaik itu adalah di taman, di plaza seperti ini, atau di trotoar, atau depan stasiun keluar. Teorinya begitu. Nah makanya sekarang gimana caranya? Kan kita bilang, Anda masuk dulu, sekarang kita akan bangun jembatan, pemerintah kan masih tender, nanti keluar dari kereta api, stasiun kereta api Tanah Abang itu, langsung dia keluarnya lewat ke Blok G.
Jadi sambil lewat ke situ, ini mesti direkayasa gitu loh. Yang parahnya Blok G itu bukan soal tidak lakunya. Di Jati Baru 10 masih ada preman yang menjualin lapak-lapak. Kemarin bilangnya apa? Lagi pilpres, jangan sikat dulu gitu kan. Siapa yang bilang gitu? Ya ada wali kota bilangnya begitu, jangan dulu Pak nanti pilpres. Saya mah emang gue pikirin, bukan gue yang maju ini. Anda nggak mikirin bos Anda, Pak Jokowi? Bos gue yang mana? Ada Jokowi, ada Prabowo juga bos dua-duanya. Ah. Jadi kenapa mesti pikirin? Saya ingat Pak Ahok, Anda sempat bilang orang Jakarta itu paling jago acting, main sinetron. Apa sih cerita sinetron yang paling dramatis yang pernah Anda dengar dari warga Jakarta? Aku jarang sinetron paling dramatis, Iya. bukan di film. Kampung Pulau Bukit Duri. Kayak gimana tuh? Sinetron banjir, kasihan terus. Tiap tahun TV datang. Saya udah bilang sampai kiamat juga lu banjir. Orang tinggal di badan sungai. Marah loh orang waktu itu dibilang gitu. Ya marah, biarin lu marah. Nggak, ngomong kenyataan. Saya bilang kalau kamu ngalah buat saya jamin tidak banjir. Berani taruhan? Nggak enak dia bilang taruhannya nggak. Katanya tangkap polisi lagi taruhan. Susah juga ngomongnya. Tapi saya berani jamin tidak banjir. Asal Anda ngalah. Nanti yang Bukit Duri kelihatan itu. Nah sama kayak minta-minta barang. Kita ini terlalu enak sinetronnya. Kalau udah banjir, ada tunjangan hari banjir itu, bukan tunjangan hari raya. Sampai ada polisi marah. Polisi bilang begini sama saya. Pagi-pagi dia masak semacam nasi goreng sama goreng telur satu. Kasih kepada yang kebanjiran di sana. Dia lihat sayurnya cuma gitu, langsung dibuang tong sampah. Sampai kesel mau dipukul, dia bilang polisi pukul orang. Kenapa? Dia tahu nanti ada dari yayasan mana yang makanannya lebih enak. Jadi itu sinetron yang paling top lah di Jakarta itu. Kalau soal banjir Kampung Pulau Bukit Duri. Saya mau ke Mas Nirwono Yoga dulu. Mendengar tadi pemaparan Pak Ahok, menjawab berbagai pertanyaan. Anda optimis sisa 40 bulan dari 60 bulan tugas ini akan bisa diselesaikan? Mana yang seharusnya bisa menjadi prioritas B? Kalau tadi komentar soal sinetron tadi dong, Anda setuju tidak warga Jakarta paling jago sinetron, terutama yang dramatisnya tadi di Kampung Pulau itu? Ya, saya sepakat. Karena bagaimanapun juga kondisi di Kampung Pulau Berdiri memang pada dasarnya memang warga tidak bisa pindah karena tidak tersedia lahan rumah susun yang memadai ya sampai sekarang. Dan pasti kalau kita amati sampai sekarang Desember Januari besok pasti akan banjir lagi Pak Ahok karena tidak ada perubahan signifikan sejak Januari Februari kemarin. Okay. Nah, yang menjadi pokok persoalan memang ada dua yang kita amati. Yang pertama memang sosialisasi ya Pak Ahok ya, sosialisasi warga untuk relokasi ke rumah susun itu kita akan mengalami rekayasa sosial karena tidak mudah memindahkan warga dari mau di Bantaran Kali, mau di Waduk itu tidak mungkin dalam waktu Tapi 1 kalau minggu. saya potong bukan, mereka minta duit, itu yang nggak ketemu. Ya, karena ukurannya ya Pak ya. Jadi mereka Untuk bilang, ruginya. kamu nggak usah ngatur saya pindah kemana deh. Yang penting semeter 3 juta udah beres. Ya. Gak mau kemana Tapi urusan tidak gua. semuanya seperti itu dong Pak Ahok. Ya tentu Ya, baik betul. yang baik juga. Aku juga orang Jakarta, baik-baik aja kan. Oke. Jadi Silakan Mas Yoga. Kesulitannya itu? Ya, antara ini tuh ya. Terus kemudian rumah susun juga ya Pak Ahok ya. Rumah susun yang tersedia dibangun tahun ini itu tidak akan mencukupi dengan kebutuhan warga yang akan dipindah dari Bantaran ke tahun ini. Karena juga kemampuan untuk menambah rumah susun tidak semudah yang dibayangkan juga, termasuk lahan dan kemampuan dari APBD ya. Nah, selain itu juga mungkin yang perlu diapresiasi kepada Pemda DKI tahun ini adalah minggu ini kan baru disahkan Perda nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang DKI Jakarta 2030. Oke. Ini tentunya juga aplaus buat Pak Ahok terutama dari teman-teman di Pemda. Apa yang spesial dari Perda itu? Ya, dari Perda ini kan sebenarnya sudah akan menggambarkan bagaimana rencana DKI Jakarta sampai dengan 2030. Artinya kita sudah punya impian 20 tahun ke depan seperti apa. Oke. Pak Ahok? ya sesuai visi misi tadi. Kita tahun depan sudah akan masukin masyarakat Asia Tenggara. Dan secara politik luar negeri kita, seluruh Asia Tenggara ini ibu kota itu di Jakarta loh. Kayak PBB itu di New York gitu kan. Nah, jadi kalau kelas kita masih kelas seperti ini masalah. Makanya kita mau bangun Jakarta betul-betul setara dengan mereka, tertata rapi, tapi layak huni untuk segala kalangan ekonomi dan manusiawi. Nah, makanya kami berpikiran kita harus menyediakan rumah susun yang tidak dijual. Karena di Jakarta kota besar, orang miskin, orang yang kurang beruntung, selalu akan ada. Sampai kita mati pun akan ada. Nah, makanya pemerintah Jakarta harus menyediakan rusun. Nah, sekarang yang jadi masalah kenapa jadi mampet lagi? Rusun itu dijual-jualin, disewa-sewain dari orang yang dari pinggir sungai. Kita tanya, manusiawi juga jawabannya.
Aduh Pak, saya dari lahir sampai umur 67 tahun, miskin Pak. Bapak kasih saya rusun, untuk apa? Saya juga orang miskin. Ada yang mau bayar 45 juta buat over hak sewa. Mendingan aku dapat 45 juta, aku balik ke sungai lagi Pak. Bisa bikin rumah 10 juta lagi di situ. Mungkin 5 juta bisa dagang voucher. Ya kan, sisa 30 juta. Ya mungkin masih ada yang pengen kawin lagi sama saya, kan lumayan. Jadi itu persoalan sosial di situ. Makanya saya keraskan, ternyata oknum di PNS juga main. Dia buka reward, tiap kali gantikan surat perjanjian itu dapat duitnya juga. Nah saya udah ancam, KTP saya minta Dukcapil, kalau mau tinggal di rumah susun, KTP pun diubah rumah susun. Kalau tidak ketemu KTP-nya, kan udah lama nggak mungkin pulang ke kampungnya kan, ada kesaksian dari 2-3 tetangganya, kami kasih KTP loh. Oke. Jadi resmi ber-KTP DKI. Iya kita kasih. Jadi kami nggak pernah takut orang minta KTP DKI. Selama Anda punya kerjaan, bisa dapat rumah, kami kasih kok. Nah itu tadi. Terus didebet lewat bank. Lewat bank DKI. Saya udah minta 1 tahun, dicuekin dari Dinas Perumahan. Nah sekarang saya udah ngancam lagi nih, gertak lagi nih. Lu kalau sampai akhir Juni nggak beres, Juli gue akan kesana, gue bawa pasukan. Macam-macam gue tembak-tembakin. Ya gertak lagi gitu loh. Kebanyakan gertak, jangan-jangan beneran nih suatu saat nih. Oh pasti dong, kalau kamu nekat, aku juga nekat. Kan sama, kan pura-pura gila gua. Oke. Pura-pura nih ya. Iya. Saya mau ke Bang Jaja Rizal. Cocok tidak? Memang harus pura-pura gila jadi pemimpin Jakarta? Anda mengamati sejarah Jakarta sejak dulu. Memang perlu tipikal yang seperti ini karena warga Jakarta sulit diatur? Bang Rizal? Ya menurut saya dalam sejarah yang panjang kan, Jakarta itu terkenal karena mayoritas yang tinggal itu lebih memilih menjadi trackers ketimbang believers. Artinya mereka hanya menjadikan Jakarta itu tempat rendezvous, tempat titik temu. Jadi mereka nggak punya ikatan dengan kota Jakarta. Mereka nggak punya kepedulian terhadap kota Jakarta. Karena kota Jakarta tempat gue nyari duit, ngeruk duit. Toh di sini juga semua orang ngeruk duit. Mau lingkungannya rusak, mau apa-apanya segala macam rusak, kebudayaannya rusak, hubungan sosialnya rusak. Bukan soal begitu. Selama ini kan kita ketemu gubernur, ketemu wakil gubernur yang selalu berpikir dialah sentral penyelesaian segala masalah. Tapi menurut saya masalah Jakarta ini kan udah kayak bulu kusut, orang Betawi bilang. Justru yang harus dicari adalah bagaimana kita gubernur dan wakil gubernur menjadi medium partisipasi publik menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta. Nah Pak Ahok menurut saya banyak melakukan hal kayak begitu. Mengajak orang merasa terlibat. Ini masalah semua, bukan hanya masalah. Malam ini lumayan nih, dia muji gue nih. Emang biasanya nggak muji. Karena terlalu teman tuh jadi kurang baik juga dia kadang-kadang. Enggak, saya berapa hari berturut-turut ini menulis di media tentang Ahok dan memang belakangan saya mengkritik Pak Ahok keras sekali soal Monas. Pak Ahok kan orang yang bangga sekali bisa membersihkan Monas. Sampai nggak percaya tenaga dalam negeri dan ngambil dari tenaga Jerman, bersihin Monas jadi kinclong begitu. Terus saya bilang, Pak Ahok ini berpikir kayaknya rada kurang lengkap. Karena Monas itu menurut saya bukan hanya lahir, tapi juga batin. Saya kaget ya Pak Ahok sekarang kok tiba-tiba ganas sama kaki 5 di Monas. Mau pakai senapan kejut Mau katanya. pakai senapan kejut. Ya sekarang baru jadi PLT udah mulai gerasak-gerusuk kan kelihatan. Tapi menurut saya ini hal yang menarik karena Pak Ahok nggak tahu sejarah Monas. Dia telah melakukan yang benar, mensterilisasi Monas. Oke. Komentar dikit Pak Ahok sebelum saya lempar ke audiens yang lain. Mau komentar dikit? Makanya ini soal persepsi kan. Orang kan tanya, kenapa kasih Karcher yang Jerman? Nah saya tertariknya kenapa? Dia pernah bersihin semua monumen. Justru saya takut kalau yang cuma bisa manjat tebing bersihin Monas, kalau nggak pernah teruji Monas rusak gimana? Kalau yang ini kan dia ada pernyataan. Saya lihat pernah nggak bersihin monumen nasional negara lain? Pernah. Terus saya tanya, nanti kamu iklanin nggak di seluruh dunia? Kan saya ingin Monas itu jadi kebanggaan nasional seluruh dunia. Tahu nih ada Monas nih. Nah iklan di dunia nih siapa yang bayar? Nah kalau ada perusahaan Karcher dari Jerman, dia semua tuh dia akan promosi terus seperti dia bersihin monumen nasional di Amerika. Nah makanya saya pikir ini baik ini. Nah kalau yang lokal, saya tanya kamu pernah bersihin yang mana? Terus saya tawarin lu bersihin Pancoran dulu deh, gue lihat dulu deh. Nggak mau, maunya Monas. Saya takut dong. Ini Monas cuma punya satu, kalau kerusak gimana? Makanya saya bilang nggak bisa kalau gitu.
Udah, berarti Karcer yang menang. Dia mau promosiin di dunia dan dia pengalaman bersihin berapa belas monumen dunia. Ya udah kasih. Yang lokal marah-marah nih. Udah tes dulu Pancoran, gue bilang. Nggak mau Yang juga. selamat datang, maunya Monas. Sekarang ada nggak yang mau bersihin? Nah, sekarang Karcer bilang lagi, Pak, kalau itu nggak mau dibersihin, kami yang bersihin deh. Nah, saya tahan dulu nih. Aku tanya dulu, yang mana nih yang lokal-lokal yang jago-jago nih mau bersih dulu deh. Gue tes satu deh, nggak apa-apa deh. Nggak ada yang datang sampai hari ini. Nanti begitu gue kasih ke Karcer lagi, ya Ahok pro Karcer lagi, Jerman lagi katanya. Orang bilang ini tidak terserap nih, tidak kasih saya. Emang gue pikirin, yang penting gue selamatin 2,4 triliun, enak aja lu hambur-hamburin. Beli meja, beli kursi kagak karuan. Apa sih bangganya lu bisa nyerap anggaran? Kalau nyata lu nyolong semua, nggak bisa. Pak Ahok, saya mau minta komentar lagi dari dua narasumber pendamping, Mas Rizal dan Mas Yoga. Apa dalam waktu 40 bulan sisa ini, apa yang harus menjadi prioritas utama? Jakarta menghadapi tiga banjir menurut saya. Banjir orang, banjir air, banjir kendaraan. Nah, saya belum dengar sebenarnya cara yang paling mujarab. Tadi Ahok memang cerita 3 tahun begitu ya. Tapi cerita seperti ini sebenarnya sudah banyak sekali begitu ya. Nah, cuma pertanyaan saya yang terpenting adalah bagaimanapun Ahok punya rencana yang baik untuk menghadapi 3 banjir ini, itu kan yang akan melaksanakan nanti birokrasinya Pak Ahok. Ya. Nah, persoalan yang terbesar adalah apakah Pak Ahok itu didukung oleh birokrasinya? Yang Anda lihat sekarang? Nah, masalahnya Coba adalah tanya gini. dukung nggak? Bukan. Saya tahu karena hari ini aja menarik contohnya menurut saya. Biasanya kalau gubernur yang lain tuh kalau misalnya datang itu kepala dinasnya pada berbaris tuh. Iya kan? Udah Satu aku marahin nggak boleh ikut. Tadi Nah. gue mau suruh pulang tadi. Emang sengaja nggak diajak? Nggak boleh ikut ya? Mau ikut tapi nggak? Kan capek ngapain? Saya juga mau ikut juga capek. Kalau saya ada acara, kamu nggak perlu nyebut saya lah. Kamu bagi-bagi, bagi tugas deh. Ngapain sih satu tempat dikeroyok rame-rame? Jadi itu bukan tanda yang bisa dibaca bahwa birokrasi tidak mendengarkan, Mas Rizal? Ya, iya, saya khawatirnya seperti itu karena saya punya pengalaman. Bang Ali itu mampu mendidik birokrasinya dengan cara yang sangat berbeda dengan yang Ahok Beliau bisa tempeleng. lakukan. Enggak. Beliau melakukan tempeleng tapi tidak di muka umum. Ya, ada satu cerita tahun 1974, ada jembatan roboh. Bang Ali konferensi pers, dia tampil sendirian. Dia bilang, saya yang salah. Dalam pertempuran, nggak ada prajurit yang salah jenderalnya. Tapi habis konferensi pers, dia masuk ruangan, di dalam ruangan itu, seluruh yang berkait dengan soal jembatan roboh itu ada di situ dan digamparin satu-satu. Artinya nggak perlu dikasih lihat di depan umum, tapi dia mendidik. Nah kalau Pak Ahok kan nggak, dia amuk-amuk orang, dimasukin YouTube semua orang. Masanya gue gak bisa gampar dia soalnya. Kalau gue bisa gampar dia, gue juga gak mau marahin depan umum. Anda khawatir itu menimbulkan semacam apa? Nah, saya mengkhawatirkan menimbulkan pembangkangan, disobedience seperti itu. Karena bagaimanapun modal Pak Ahok yang paling utama ya birokrasinya. Oke, baik. Disambung dulu, Mas Yoga? Baru nanti Pak Ahok menanggapi. Ya, baik. Itu juga terkait sebenarnya dengan program. Kalau saya nilai Pak ya, dalam 6 bulan terakhir ini justru pembangunan fisik di Jakarta justru stagnan ya. Kita bisa lihat penyerapan anggaran di DKI juga sangat rendah. Sekarang sampai dengan bulan Mei baru 5-6% nih Pak Ahok ya. Ini Penyerapan APBD. APBD ini sebenarnya termasuk 30 tahun yang terburuk sebenarnya. Rata-rata kalau di pemerintahan sebelumnya itu bisa mencapai 35-45%. Problemnya di mana Anda lihat? Ya, ini terlihat bahwa tadi dikatakan oleh Mas Rizal tadi bahwa dukungan birokrasi saya lihat masih sangat jauh. Kalau dikatakan bahwa tadi 60%, mungkin saya kira justru baru sekitar 40%-an Pak Ahok. Karena ini menunjukkan itikat baik terutama dari SKPD mau mendukung program Pak Gubernur, Wakil Gubernur atau tidak. Tadi Pak Ahok menekankan lebih mengandalkan BUMD, ya kan? Nah ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Jakarta masih setengah. Jadi Jakarta baru setengah sebenarnya. Ini yang menjadi catatan penting. Dan tidak bisa Pak Ahok bekerja sendirian. Pak Ahok? Ya pasti nggak bisa sendirian. Makanya kalau soal dana, kita juga berhadapan dari PRD. Dana saya nggak khawatir. Semua yang namanya pembangunan jalan, inspeksi sungai segala macam, kamu kira duit dari mana? Waduk Pluit kamu kira duit dari mana? Semua BUMD.
Jadi itu semua nanti ngatasi banjir, ngatasi macet, semua uang apa? Uang investor. Makanya saya punya ruang udara dan ruang bawah tanah dan laut yang bisa saya tukar menukar. Saya nggak khawatir. Nah, itu soal serapan anggaran. Kenapa serapan anggaran itu begitu rendah? Anda mengatakan 30 tahun terakhir terburuk. Dari serapan anggaran betul 1000%. Tapi kalau dari sisi penghematan, ini 30 tahun terbaik yang pernah ada. Orang nggak bisa curi duit masalahnya. Tahu nggak kenapa sekarang anggaran itu nggak bisa diserap? Mereka itu nggak bisa masukin harga satuan. Ini yang gendeng saya bilang. PU minta uang 1 triliun, ditanya harga satuannya seperti apa, standar seperti apa, dia nggak punya. Saya bilang kalau nggak punya, nggak boleh pakai itu duit. Kalau nggak lu nyolong semua. Dia bilang kalau bapak nggak kasih saya pakai seperti yang dulu-dulu, maka anggaran tidak terserap. Emang gua pikirin, gua bilang. Yang penting tahun ini kalau kalian nggak bisa kasih harga satuan, tidak boleh dibelanjakan. Uangnya lebih, nggak apa-apa. Lebih silpa perubahan gue complongin ke bank. Daripada sekarang, jadi banyak orang salah pikirannya. Saya udah pernah di DPRD, panitia anggaran, bupati, DPR RI, di badan legislasi, sekarang wagub, PRT gubernur. Orang selalu, politisi, takut anggaran nggak keserap. Sekarang saya tanya, kalau kita di rumah punya duit nih, di rumah di kantong ada 10 juta nih. Kita bilang sama bini kita, lu pakai dong nih duit, pakai. Dia bilang, kan udah beli TV pak, beli aja TV yang lain, buang-buang aja yang lama. Ada nggak orang rumah seperti itu? Ya harus disimpan. DKI itu masalah di situ. Misal contoh, dinas pendidikan. Saya sengaja potong kepala dinas dan wakil kepala dinas. Copot. Nggak bisa pecat tapi. Digeser, taruh Pak Lasro Marbun yang orang nggak kenal. Ini Lasro ini orang ya orang nggak pernah tahu lah. Dia urusannya di dalam Ortala. Kamu tolong beresin itu dinas pendidikan. Semua anggaran yang nggak beres tuh potong buat saya. Tahu nggak dia potong berapa duit? 10 miliar, 20, 200, enggak, 2.400 miliar dia potong. 2.400 miliar? Iya, 2,4 triliun. Lalu ini tidak terserap. Orang bilang ini tidak terserap nih, tidak kasih saya. Emang gue pikirin, yang penting gue selamatin 2,4 triliun. Enak aja lu hambur-hamburin. Beli meja, beli kursi kagak karuan. Apa sih bangganya lu bisa nyerap anggaran? Kalau nyata lu nyolong semua, nggak bisa. Jadi kalau dibilang anggaran kali ini kenapa bisa kacau, ini perlawanan. Perlawanan dari maling-maling. Tapi yang tidak maling juga banyak. Saya mah nggak pusing, ada perubahan kok. Jadi Anda tidak khawatir dengan itu? Kan saya kan bukan politisi yang terlalu politisi, kan cuma pura-pura gila kan. Seandainya disuruh pilih antara DKI 1 atau Mendagri, pilih yang mana dan apa alasannya? Selamat malam Pak Ahok, Selamat malam. saya Rosmeita, saya seorang pengajar. Ada 2 pertanyaan untuk Bapak. Selama Bapak beberapa minggu ini jadi PLT, pencapaian-pencapaian signifikan apa yang telah Bapak lakukan untuk ibu kota tercinta ini? Oke. Dan pertanyaan yang kedua, kita kan tinggal di ibu kota ya, dan waktu itu kan sangat penting, apalagi di negara-negara maju. Kira-kira Bapak kapan menuntaskan masalah banjir dan macet ini yang udah bertahun-tahun kita nggak ada solusinya ya. Terus terang waktu itu kan untuk orang bekerja itu sangat berharga. Nggak mungkin waktu kita terus-terusan habis di jalan gitu, tersita. Saat berangkat kerja, pulang kerja, kadang udah jenuh gitu dengan suasana yang seperti itu. Apa solusi Bapak untuk kedua masalah itu? Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rosmeila. Ada 2 pertanyaan Pak Ahok. Pertanyaan klasik. Yang pertama dulu Kalau itu. dibilang apa yang dicapai, saya tidak tahu, itu penilaian orang kan. Mungkin Anda tanya kepada PNS lebih terasa. Makanya kami mulai mengupload ke YouTube semua rapim. Lalu saya juga minta kepada PNS, saya udah putuskan, PNS itu kan orang biasa masuk PNS ngelamar. Udah sampai di dalam, biasa tuh nunggu giliran jabatan. Sekarang saya tidak mau. Jadi PNS yang udah di dalam, dia boleh membuat karangan bebas. Saya ingin menduduki posisi eselon 2, 3, 4 itu apa? Oke. Itu harus dia isi. Yang 2,
Kalau dia ngisi itu, dia mesti tuliskan program dan strategi untuk mencapai programnya. Yang ketiga, dia mesti tuliskan yang tempat yang dia incer, di mana kurang baiknya. Nah, dia mesti email kepada psikolog Mabes Polri dan tembusan ke saya. Sehingga nanti eselon 2, 3, 4 itu betul-betul orang berebut kerjaan. Sama seperti ngelamar kerja. Oke. Nah, itu saya putuskan. Nah, soal macet gimana? Kalau perkiraan kami, kalau pesisir utara ini semua, kalau semua pengembang tidak nipu saya ya, kalau dia nipu saya terlambat 1 tahun. Kalau dia tidak nipu saya, 3 tahun, Kapuk Kamal semua pusat ini tidak ada yang banjir. Dan Mogot semua nggak ada yang banjir. Grogol semua nggak ada yang banjir. Nah, yang itu kita akan tinggikan. Yang banjir di mana? Yang mode kampung Pulau Bukit Duri akan banjir. Tapi banjirnya pun nggak akan lama. Karena langsung airnya udah langsung lewat kan. Nah, tinggal di pesisir ini, sering sekali itu air nggak mau turun. Ini air laut lagi pasang. Kalau lagi pasang, air lagi datang, kamu butuh pompa yang besar, butuh waduk yang besar. Nah, makanya waduk Pluit harus 80 hektar. Saya lagi nodong pengembang, kasih saya 30 hektar tanah Pandai Indah Kapuk, saya mau bikin waduk. Itu 30 hektar, kalau jual 30 juta, 9 triliun. Kamu kalau kasih saya, kau tanda tangan 1 pulau. Kalau kamu nggak mau kasih kepada saya, sorry, nggak mau tanda tangan. Jadi di Jakarta kalau mau jadi gubernur minta 1 triliun mah gampang sebetulnya. Asal jangan terlalu neken mereka gitu loh. Udahlah bos, cincai-cincai lah, daripada lu 15 triliun kasih gua 1 triliun lah. Kalau dapat 1 triliun deposito 5 miliar tiap bulan, makanya Anda butuh pemimpin yang jujur, kagak suka duit, tau nggak? itu penting. Karena 1 triliun sangat gampang dicari ya. Iya. Nah, soal macet, kami perkirakan kalau BUMD yang saya perintahkan tadi dalam rapat bisa jalan, 3 tahun bisa. Tapi dengan cara apa? Mohon maaf, saya paksa kalian naik transportasi umum. Wah, saya punya mobil, saya beli mobil banyak, silakan beli. Bayar pajak juga progresif, aku lagi naikin pajaknya. Dan di parkir sembarangan gue derek, aku udah ketemu caranya sekarang. Kalau pakai tipiring, kamu nggak takut sama saya. Saya cari-cari, ketemu Perda mengatakan kalau di derek harus bayar 500 ribu. Parkir sembarang tipiring 10 ribu, hakim putusin. Kalau ini nggak usah. Ini kamu parkir sembarang, aku derek, aku taruh di lapangan, ongkos derek bos, 500 ribu. Bonyok kamu, store ke bank. Kalau nggak bisa. Aku cari akal nih kayak ginian. Nah, terus saya mau sediakan bus gratis. Ya nanti kamu boleh beli mobil, udah bus saya cukup, saya akan kirim surat kepada SPBU semua nih. Kan saya nggak berhak melarang bensin subsidi kan. Aku akan kirim kepada SPBU, kan dia mesti minta surat izin usaha dari saya. Izin usaha diberikan kalau tidak ada jual bensin subsidi. Nah, belo nyahok deh lo. Nah, kamu nggak bisa, kamu nggak punya duit, ya naik bus. Masih mahal, aku sediain bus tingkat gratis. Nah, kami lagi rancang 2016 baru bisa full. Nanti semua Jakarta ini nggak ada lagi yang ngetem kendaraan transportasi umumnya. Karena kami dengan transportasi Jakarta, PT ini akan bayar mereka rupiah per kilometer. Oke. Nah, itu akan kami lakukan. Ada pertanyaan dari Twitter Pak Ahok yang sudah masuk dari Iria @Iria2003. Seandainya disuruh pilih antara DKI 1 atau Mendagri, pilih yang mana dan apa alasannya? Ya DKI 1 lah. DKI 1? Kecil-kecil kan presiden juga gubernur kan. Jadi menteri kalau presidennya saya nggak sepaham gimana? Dipecat tengah jalan. Jadi kalau gubernur kan tunggu 2017 baru dipecatnya. Kalau dipecat siapa tahu ada yang demen sama gua, dipilih lagi. Bang Ali bisa buka kasino. Ya kan? Ulama marah-marah. Lu kalau marah jangan pakai jalan ini ya. Bang Ali berani marahin. Suruh naik helikopter aja ya, katanya. kan gitu kan? Kalau Ahok yang ngomong, si kafir, kerusuhan Jakarta. Pak Ahok mau kasih komentar yang tadi Bang Rizal katakan? Soal ilustrasi Beda. Bang Ali Saya yang nampar-nampar saya di dalam. punya banyak sekali teman yang tua-tua pernah ikut Bang Ali. Dia bilang Bang Ali zaman itu tuh beda. Kau kumpulin pajak nih, hiburan nih, panggil orang pajak baris. Target lu berapa? 10 perak. Kekumpul berapa? 30. Sudah. Bagi-bagi. 10 masuk. Zaman itu bisa seperti itu. Zaman ini nggak bisa. Zaman Bang Ali itu gampang sekali dapatin uang.
Dan Bang Ali itu zaman itu ditunjuk presiden. Dan itu zaman Orde Baru. Suasana beda. Mana berani PKL macam-macam zaman Bang Ali. Mana ada orang berani dudukin tanah dapat ganti duit. Beda. Kalau ngomong sombongnya, lebih susah saya daripada PT daripada Bang Ali dulu. Dia jenderal, marinir. Punya pasukan, orang takut. Saya siapa yang takut? Muka kayak gitu, nggak ada yang takut. Bang Ali bisa buka kasino. Ya kan? Ulama marah-marah. Lu kalau marah jangan pakai jalan ini ya. Bang Ali berani marahin. Suruh naik helikopter aja ya, katanya. kan gitu kan? Ya. Kalau Ahok yang ngomong, si kafir, kerusuhan Jakarta. Nah Bang Ali dulu nggak bisa. Jelas ini duit judi. Lu mau apa lu? Gua bangun Jakarta pakai duit judi. Kalau sekarang Ahok ngomong begitu, kagak ngomong gitu aja udah mau diserbu gua. Apalagi ngomong begitu kan. Jadi ya beda. Tapi harus kita hargai tiap orang punya masanya. Nah saya pikir sederhana sajalah. Saya baru 20 bulan. Kalau nanti 2017 kalau saya ikut lagi, kalau Anda lihat 40 bulan saya kerja lagi seperti apa, Anda tidak puas, saya pesan mulai hari ini, jangan pilih saya. Kalau pilih saya itu goblok kamu. Cari yang lebih pintar dari saya. Yang lebih jujur, kerja lebih baik. Jadi kalau nanti di 2017 ada yang lebih berani, ada yang lebih jujur. Anda pilih dia. Tapi Anda dia. jangan ditipu. Teori Abraham Lincoln mengatakan karakter sejati seseorang baru teruji kalau dia dikasih kekuasaan. Kalau orang belum pernah berkuasa, ngomong apapun kita udah sering ditipu kok. Sejak reformasi itu kita udah lihat semua jenis orang yang hebat-hebat. Nggak lakuin apa-apa tuh di negeri ini. Saya belum pernah dengar ada pejabat yang berani nantang kepada seluruh pejabat. Periksa harta saya, biaya hidup saya, dan pajak yang saya bayar sesuai nggak? Itu baru pejabat bersih. Anda berani itu Pak Ahok? Saya selalu konsisten ngomong sejak bupati. Sampai hari ini saya nantang sama semua orang. Ini ada undang-undangnya loh. Hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Undang-undang nomor 7 tahun 2006. Kalau harta pejabat publik meningkat secara gelap tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka disita buat negara. Ini kesepakatan tahun 2007 ditandatanganin oleh Pak SBY. Karena itulah kemudian tahun ini Pak Ahok mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award. Tapi saya nasibnya lebih baik daripada Bung Hatta. Lebih baik? Saya dari muda udah pakai sepatu beli soalnya. Bung Hatta sampai meninggal. Bung Hatta saya meninggal nggak bisa beli beli. Karena adik saya sekolah di Swiss, jadi dari pabrik beli kirim terus dia. Ya gitu deh. Baik, Pak Ahok terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa ulang tahun DKI Ahok dan Ibu Kota. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Ahok adalah sebuah fenomena untuk Jakarta dan Indonesia. Sebagai minoritas yang kadang masih dicurigai, Ahok tampil dengan tindakan yang berani. Dia tak mudah dikendalikan bahkan oleh partai yang ikut melahirkan. Integritas dan jejaknya sudah diakui, walau sepak terjangnya kadang bikin jeri. Tapi Ahok hanya wakil gubernur. Tak semua bisa dia atur. Sebagai gubernur sementara, Ahok memimpin dengan banyak kendala. Dia harus siap ambil kebijakan walau undang-undang memberinya batasan. Birokrasi harus terus diawasi, tapi setumpuk berkas administrasi tetap wajib dia teliti. Inilah dilema pejabat sementara yang dihadapi Ahok hingga beberapa bulan berikutnya. Selamat ulang tahun Jakarta, panjang umur Ibu Kota. Seperti inilah pemimpin Anda. Semoga dapat memimpin dengan berani dan bijaksana.